Hipnotis itu seni, seni mengelola cara berpikir seseorang, bukan seni menguasai seseorang. Hipnotis tidak menghilangkan kesadaran seseorang, tidak menghilangkan nilai-nilai norma-norma yang berlaku. Sayangnya hipnotis itu tidak bisa dilakukan apabila seseorang tidak setuju atau menolak. Tidak bisa dilakukan hipnotis sampai berhari-hari. Nggak habis pikir apa caranya melakukan hipnotis. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refri Sahlil ya Bang ya, SKM SCH CHI CI, pakar hipnoterapi dan pendiri Unconscious Mind Center Bang ya, sebuah lembaga pelatihan hipnosis dan hipnoterapi. Iya betul. Berarti dalam dunia hipnoterapi lah 10 tahun Bang ya. 2003 baleh ambil sertifikat hipnoterapi pelatihan sampai 2000 sampai baleh ulang ambil lah. Jadi kan dalam dunia hipnoterapi itu kan ada tingkatannya. Iya. Pengambilan certified hipnosis itu kan ada 3CH. Certified hipnosis THT. Iya. 2000 sampai baleh itu ngambil ulang lihat CHT-nya di IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Nah, yang di ketua presidennya Pak Yanurindra, yang alumninya salah satunya Ferdian. Ferdian lah. Iya, Ferdian yang OPJ itu IBH 2000 sampai baleh tuh. Secara keilmuan Bang, Abang melihat kasus mahasiswi UNP yang kabur karena dihipnotis, diduga dihipnotis Bang, dibawa kaburnya Bang. Secara keilmuan Abang melihat hal ini Bang. Oh, diduga dihipnotis ya kan? Iya. Iya, diduga dihipnotis. Itulah dugaannya kok dari ma kan gitu. Iya. Tapi secara keilmuan Bang, betul nggak si Peniko, FR kok dihipnotis gitu Bang? Oh gitu. Kalau memang dihipnotis, gitu kan? Iya. Hipnotis itu sebenarnya. Hipnotis itu seni, seni mengelola cara berpikir seseorang, bukan seni menguasai seseorang, bukan cara menguasai seseorang. Kalaupun dari kasus ya, yang awak cali ya, kalau memang hipnotis, siapa yang memberi keterangan hipnotis, kok gitu? Balik ke pertanyaan awal ini, dari siapa yang mengatakan anakku dihipnotis, ya kan? Iya. Logikanya gitu, logika berpikir. Kalau seandainya hipnotis itu bisa ditepuk-tepuk ya kan? Kalau seandainya hipnotis itu bisa ditepuk-tepuk, hipnotis itu bisa bim salabim, ya kan? Tentunya kami sebagai hipnotis itu dipakai di kepolisian. Betul nak? Pasti dipakai. Betul Bang. Untuk ungkap kasus misalkan tersangka. Sayangnya hipnotis itu tidak bisa dilakukan apabila seorang tidak setuju atau menolak. Iya nak. Tapi kalau seseorang setuju ataupun tidak menolak, hanya terhipnotis bahasanya lain. Paham Bang ya? Iya kan? Iya. Jadi dari kasus yang terjadi di pesisir selatan, dihipnotis nggak sih? Awak nggak tahu, cuma awak apa namanya? Siapa yang memberi keterangan? Ini dihipnotis kan gitu bahasanya. Jadi media selama kau jelaskan dulu ya. Banyak media selama kau memunculkan apapun sedikit dihipnotis. Nah jadi sebagai seorang hipnotisnya sendiri, awak pun kebingungan kan? Baca harus seseorang itu melakukan, nah kan gitu. Termasuk kasus yang terjadi di pesisir selatan, banyak cara melakukan, sedangkan awak pun sebagai seorang hipnotis butuh persetujuan dengan klien awak baru bisa dihipnotis.
ya Iya. kan? Apakah Inyo setelah Inyo bersedia hipnotis, Inyo hilang kesadaran? Tidak. Hipnotis tidak menghilangkan kesadaran seseorang, tidak menghilangkan nilai-nilai norma-norma yang berlaku. Contohnya, awak hipnotis abang, habis itu awak minta biti abang, bisa nggak awak melakukan itu? Tentunya tidak bisa. Atau awak ajak abang ke hal yang buruk, tidak bisa. Karena di otak manusia itu, Inyo punya critical area namanya bang. Critical area. Apa tuh bang? Critical area, area penimbang awak, kritis berpikir awak. Jadi kalau bahas hipnotis berarti bahasnya otak kan, bahasnya pikiran. Nah, ada otak kiri, ada otak kanan. Nah, di tengah-tengahnya ada critical area gitu. Awak punya area berpikir kritis benar atau tidaknya. Jadi yang kasus yang ya di pesisir selatan itu anak tahu apakah Yuyu dihipnotis, sedangkan awak yang dalam dunia hipnotis ya, awak yang orang ya praktek hipnoterapi lah, menurut awak pribadi ya, pribadi nggak bisa dilakukan hipnotis sampai berhari-hari. Sampai berhari-hari gitu kan gitu. Nah, tapi kalau ketika Bang lihat videonya memberi klarifikasi kan ada tuduhan maksudnya itu ingin menyampaikan tuh sedang dalam pengaruh hipnotis bang. Dalam pengaruh hipnotis, siapa yang mengatakan itu? Isu yang beredar, netizen rata-rata kan ketika ingin memberikan keterangan di lewat akun TikTok kan, saya tidak benar dikatakan hipnotis kan, bahkan mahasiswa bersumpah gitu bang. Maksudnya demi Tuhan saya tidak dihipnotis di Maguna katanya kan. Iya. Ketika memberikan klarifikasi, apakah ada tanda-tanda bisa dilihat bang bahwa seorang ini kena hipnotis gitu bang? Jadi itu baca komen ya, jadi dari netizen. Netizen tuh komen ya karena nggak tahu kan gitu. Ya berhak kan komen itu. Oh dari matanya merasa iko ahli. Memangnya netizen ku psikolog. Ya kan? Memangnya netizen ku ahli dalam bidang mikroekspresi. Kan belum tentu kan? Gitu kan? Jadi coba buka cara berpikir dulu. Sebenarnya kasusku terjadi di pesisir selatan dan itu pun awak putra daerah pesisir selatan. Nah, kalau seandainya Inyo dihipnotis dan dalam video klarifikasi itu Inyo merasa ada beban, ada tekanan, tentu iya. Coba berpikir logis. Yang pertama, pasti video call viral, keluarga lah malu, seluruhnya malu. Ada nak merasa beban? Ada. Tentu ada beban. Nah, pulang takut. Kalau nak ikut ya Nyo ada hubungan karena Nyo sudah menikah, itu wajar kan? Hal yang wajar lah. Jadi kalau netizen mengatakan awak adu pun cari baca komen dari sebuah berita kan, oh Inyo karena hipnotis cari sih dari tatapan mata. Memangnya orang yang mengomen kok ahli dalam mikroekspresi kan gitu. Bisa hanya membaca ekspresi wajah seseorang. Dan bisakah itu dijadikan alat bukti? Tentu tidak. Ya kan? Kalau seandainya Nyo merasa jadi tertekan atau sedangkan ahli dalam mikroekspresi orang psikologi pun belum tentu bisa dijadikan alat bukti itu membaca wajah seseorang kan gitu. Nah, cuma dari pandangan awak sebagai hipnoterapis, ya enggak tertekannya karena itu ada rasa malu, rasa takut itu wajar sih ya. Jadi dari kasus itu anak kan nggak boleh sebut nama ya. Menurut Persiawa nggak mungkin lah hipnotis kan gitu. Nggak habis pikir apa caranya melakukan hipnotis. Ya, di Sumatera Barat tuh Bang. Di Sumatera Barat tuh kenapa berani mengecek? Awak tuh ketua DPD praktisi hipnosis hipnoterapi Indonesia. Salah satu di dalamnya itu adalah Ferdian itu. Nah, awak ketua DPC. Nah, ketua DPD-nya tuh psikolog. Psikolog. Iya. Cara atau tips supaya kita tidak terhipnotis bang. Kalau dihipnotis kan sama mau. Kalau terhipnotis bang, dan berapa lama orang yang bisa terhipnotis itu sadar kembali bang? Nggak ada orang kalau seandainya jadi mau dihipnotis mau terhipnotis tidak menghilangkan kesadaran sih.
kalau menurut awak. Hmm. Jadi tidak ada, ulang kembali, tidak ada hipnotis itu yang bisa menghilangkan kesadaran seseorang. Kalaupun ada cara seperti itu, tentunya awak dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun. Awak tapuk-tapuk seorang Belanda tuh. Pulang kan gitu. Itu kan logika berpikirnya. Jadi awak gunakan logika berpikir. Nah, yang terjadi stigma di masyarakat tuh, tahu nggak apa yang terjadi? Yang pertama, masyarakat tuh nonton di TV. Hipnotis itu ya dilakukan dengan semudah itu, tinggal tepuk jadi, kan gitu. Nah, sebenarnya yang dilihat di TV itu adalah entertain hipnotis. Jadi masyarakat harus tahu itu entertain hipnotis, hiburan hipnotis. Hiburan hipnotisku dilakukan ya berdasarkan keinginan dua belah pihak. Jadi di belakang panggung dulu telah dikonfirmasi. Telah disetting berarti Bang ya? Bukan sudah disetting apakah orang tuh tidak masuk ke kondisi hipnosisnya, masuk. Dia tetap masuk tapi dengan norma-norma yang berlaku kan gitu, dengan persetujuan yang berlaku. Bisa nak kalau seandainya buka celana seseorang tuh, misalkan kok kan di luar norma kok, buka celana atas panggung bisa nggak Bang? Bisa, namanya looping. Nah, namanya looping dalam metode hipnosisnya. Nah, kalau seandainya dilakukan itu berhari-hari, sangat tidak mungkin. Cara melakukan berhari-hari. Awak tuh dalam dunia hipnotis 2003 balik sampai 2005 balik entertain hipnosis, panggung hipnotis. Untuk mengajak seseorang naik ke panggung hipnotis itu harus persetujuan dulu. Nah, kalau tidak ada yang setuju, sistemnya random, acak. Nah, sistem acak siapa yang mau? Kalau tidak mau, show gagal. Nah, makanya balik ke pertanyaan, caranya dia menghipnotis seseorang itu kan berhari-hari kita. Dan dari basicnya si A kok bisa dinyatakannya bisa menghipnotis kan gitu. Pendidikan non formal hipnosis itu butuh pelatihan. 1 hari itu menghabiskan 10 jam. Ada yang 8 hari di ruang praktek untuk belajar hipnotis itu. Dan biayanya tidak sedikit. Kan gitu. Jadi balik stigma masyarakat, kenapa adanya hipnotis itu muncul di media? Ya karena adanya pemberitaan, misalkan ada kasus dihipnotis di Pasaraya, misalkan gitu. Nah, awak itu panjang lah ceritanya itu kalau bahas tentang itu. Nah, itu kalau menurut Persiawa modus penipuan. Nah, cuma kan agar ya bagus bunyinya ya dihipnotis aja. Dan rata-rata korban melapor ke kantor polisi itu kalau disabik ditipu malu kan? Malu nak? Nah, yaudah bikin aja dihipnotis. Nah, kan seolah kita jadi korban ini. Jadi apapun bentuk kasusnya, kebanyakan yang awak ketahui, ya udahlah, awak merasa tidak berdaya, yaudah bilang aja dihipnotis kan gitu. So, karena itu kan propaganda, nggak bisa dijelaskan dengan akal pikiran. Tapi sebenarnya kalau dijawab oleh orang yang berwenang, istilahnya orang yang pernah belajar di dalam itu, ini tahu hal itu. Nah, gitu. Sebenarnya hipnotis itu magic. Nah, hipnotis itu enggak magic. Hipnotis itu mistis tidak. Nah, kenapa dinyatakan magic mistis? Karena dulu hipnotisku dipertontonkan di TV. Ini 2009 ada media ya yang mengekspos hipnotis ya. Seolah-olah bentuknya tuh magic mana. Sebenarnya kok keilmuan psikologi. Sebenarnya keilmuan psikologi kan. Nah, ngerti Bang kan? Dan itu bisa dijelaskan dengan akal sehat, bukan dukun, bukan pakai mantra. Kalau memang ada ilmu tepuk-tepuk seperti itu, logikanya awaklah orang yang pertama kali kayu. Betul. Iya nak? Iya. Untuk aku awak pasti awak yo seberguna-bergunanya awak jadi makhluk hidup ya itu. Ya awak hipnotis koruptor gitu kan, awak tanya, oh iya bisa nak, iya ada korupsi kok. Itu logika berpikir awak. Nah, tapi sayangnya tidak bisa lakukan. Dan belum ada menemukan referensi keilmuan mau gendam, mau pukau, main tepuk-tepuk mulai itu tidak bisa. Atau yo pakai mantra gitu kan, akhirnya orang ngikut sama awak. Belum pernah menemukan selama 10 tahun. Gitu. Oke Bang. Biasanya Bang bersedia hadir Bang.
Mungkin Iya, itu iya. akan menjadi satu referensi kan bagi masyarakat kan, karena masyarakat ini kan apa namanya, pandangan masyarakat terhadap hipnotis itu kan berbeda-beda loh. Beda-beda Hipnotis itu betul. kan bisa, iya, seolah-olah hipnotis kan bisa merubah perilaku seseorang gitu kan. Iya. Lagi ada Magic gitu kan. sugesti kan, ya magic. Nah, itu betul. Tahu nggak sugesti itu Ya apa? bang, Sugesti itu hanya kata-kata. Jadi sugesti itu iya. kata-kata. Maksudnya bang, kalau salah Jadi, mohon maaf bang. ya, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah.